Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Di sini ada nggak sih yang pernah ketemu orang yang kayaknya orangnya itu susah banget untuk diatur, gampang emosi, atau justru mereka itu bisa pendiam banget sampai mereka itu sulit untuk berinteraksi. Nah, seringnya orang-orang seperti mereka itu langsung dicap sebagai anak yang nakal atau anak yang bermasalah. Padahal mereka itu bisa jadi sedang mengalami hambatan sosial yang disebut dengan hambatan tunalaras. Nah, untuk hari ini kita bakal kupas tuntas tentang apa itu tunalaras, gimana hambatan dan kebutuhan belajar mereka, serta layanan pendidikan apa sih yang paling cocok untuk mereka. Yuk kita belajar bersama. Nah, untuk yang pertama, apa sih tunalaras itu? Nah, secara sederhana, tunalaras ini adalah suatu kondisi di mana seorang anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Nah, untuk akibatnya, perilaku mereka itu sering dianggap nggak sesuai dengan norma yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk hambatannya, ada hambatan emosi. Hambatan emosi ini seperti ketidakseimbangan antara perasaannya. Nah, anak dengan hambatan ini memiliki kesulitan besar dalam memproses dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Ibaratnya nih seperti sebuah kendaraan. Nah, rem emosinya itu seringkali tidak berfungsi dengan baik, sehingga ini akan menimbulkan emosi yang meledak-meledak. Anak sulit menoleransi frustasi sedikit pun, dan reaksi yang diberikan pun seringkali jauh lebih besar daripada pemicunya. Contohnya nih, ada seorang anak mengalami hambatan ini dan ia itu sedang belajar di kelas. Kemudian ujung pensil anak dengan kebutuhan tunalaras itu patah. Nah, bagi anak pada umumnya ini merupakan masalah yang kecil. Namun, bagi anak tunalaras, hal ini merupakan bisa menjadi pemicu kemarahan yang besar. Ia kemungkinan bisa berteriak, membanting buku, atau bahkan ia bisa juga menyalahkan teman di sebelahnya karena merasa terganggu. Kemudian ada juga kecemasan yang berlebihan. Ini adalah sisi lain dari poin yang sama. Anak ini merasa sangat takut atau khawatir secara berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Contohnya nih, ada guru mengumumkan akan ada kuis dadakan. Nah, anak ini mungkin bisa mengalami kepanikan tersendiri, keringat dingin, ataupun bisa menangis di pojokan kelas karena mereka itu merasa sangat tidak mampu dan takut akan kegagalan. Meskipun sebenarnya mereka itu sudah belajar dan meskipun mereka itu sebenarnya sudah bisa. Seperti itu. Nah, setelah semua pembahasan yang kita bahas tadi, kebutuhan belajar yang bagaimana sih yang mereka itu bisa cari? Yang pertama, tentunya anak dengan hambatan tunalaras ini memerlukan rasa aman. Mereka itu butuh tahu kalau di sekolah itu tempat yang aman buat mereka meskipun mereka itu berbuat salah. Guru ini bisa menyediakan pojok tenang di kelas, jadi kalau si anak ini mulai merasa mau marah ataupun panik, dia itu bisa boleh izin duduk ke sana sebentar sampai dia itu tenang lagi. Kemudian struktur, jadwal yang jelas. Anak tunalaras ini sering merasa kalau dunianya itu berantakan, makanya mereka itu butuh banget aturan yang konsisten. Nah, contohnya, guru ini bisa pakai jadwal gambar. Jadi si anak ini tahu habis berdoa mereka akan menulis, habis nulis mereka akan istirahat. Nah, kalau jadwalnya ini jelas, mereka itu nggak akan kaget ataupun tantrum karena perubahan yang terjadi. Aturannya juga harus yang jelas. Kalau melanggar konsekuensinya apa, dan kalau mereka berbuat baik hadiahnya apa. Kemudian yang ketiga ada penerimaan. Nah, kebanyakan anak tunalaras ini sudah kenyang nih dibilang si anak nakal, si pembuat onar. Nah, mereka itu butuh orang yang melihat sisi baik mereka. Contohnya, guru itu bisa nih sering-sering kasih pujian buat hal-hal kecil. Misal nih, ibu seneng deh hari ini kamu rapi banget naruh sepatunya. Nah, kalimat sederhana ini tuh bisa bikin mereka itu merasa berharga. Jadi saat guru itu perlu menegur perilakunya yang salah, si anak ini lebih mau mendengarkan karena mereka itu merasa gurunya itu teman, bukannya musuh mereka yang selalu menyalahkan mereka. Nah, kemudian layanan pendidikan apa sih yang bisa diberikan untuk anak tunalaras?
Yang pertama, ada model penempatan sekolah. Di model penempatan sekolah ini ada sekolah luar biasa bagian E atau SLBE. Ini adalah sekolah khusus yang memang diperuntukkan bagi anak tunalaras. Fokusnya ini adalah rehabilitasi perilaku dan pembelajaran akademik yang sudah disesuaikan. Kemudian yang kedua itu ada sekolah inklusi. Anak-anak tunalaras belajar di sekolah reguler bersama anak-anak non-disabilitas. Namun, mereka itu didampingi oleh guru pendamping khusus atau GPK. Kemudian ada yang ketiga, kelas khusus di sekolah reguler. Nah, anak ini berada di sekolah umum, tetapi mereka itu memiliki ruangan tersendiri untuk intervensi perilaku sebelum perlahan mereka itu bergabung ke kelas reguler. Kemudian ada strategi layanan pembelajaran. Layanan pendidikan untuk anak tunalaras itu tidak hanya soal angka-angka dan huruf saja, tetapi juga tentang pengembangan karakter. Nah, di sini ada yang pertama, layanan kompensatoris atau pengembangan diri. Di sini fokusnya pada pembinaan pribadi dan sosial anak agar anak itu mampu mengontrol emosi, memahami norma sosial, dan menjalin komunikasi yang sehat. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan modifikasi perilaku. Nah, ini menggunakan sistem reward atau penghargaan dan konsekuensi untuk mendorong perilaku positif mereka. Yang ketiga ada pendekatan ekologis. Ini melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan juga lingkungan sekitar untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kestabilan emosi anak. Kemudian yang ketiga itu ada teknik intervensi di kelas. Nah, ada nih beberapa teknik yang biasa sering digunakan oleh pendidik. Yang pertama itu ada terapi permainan. Di sini menggunakan media bermain untuk menyalurkan emosi yang terpendam. Kemudian yang kedua itu ada biblioterapi, menggunakan bacaan atau cerita yang relevan dengan masalah emosional yang dihadapi anak agar mereka itu bisa berempati dan juga mencari solusi. Kemudian yang ketiga itu ada self-management. Hal ini akan mengajarkan anak untuk memantau dan mencatat perilakunya sendiri setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, dari semua yang telah kita bahas tadi, kita bisa simpulkan nih bahwa tunalaras itu bukanlah label untuk anak nakal, melainkan suatu kondisi hambatan emosi dan sosial yang membutuhkan ruang yang aman, struktur yang konsisten, dan juga penerimaan yang tulus. Nah, melalui layanan pendidikan yang tepat dan juga pendekatan kasih sayang, kita bisa membantu mereka dalam mengelola badai yang ada di dalam diri mereka agar mampu beradaptasi dan menemukan jati diri yang positif. Karena anak yang paling sulit untuk dicintai itu sebenarnya adalah mereka yang paling butuh akan kasih sayang. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.